Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan probabilitas dan statistika terapan. Pada minggu kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu berkaitan tentang dispersi data atau ukuran penyebaran data. Sebentar, saya akan share screen. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagian dari statistika deskriptif yang diantaranya adalah distribusi frekuensi dan bagaimana cara menggambarkannya ke dalam bentuk grafik, entah itu grafik OGIF, histogram, ataupun grafik-grafik yang lain. Selain itu, kita juga mempelajari statistika deskriptif yang lain, yang diantaranya adalah hitungan rata-rata, ya, rata-rata hitung, kemudian median, modus, ya, kemudian ada ukuran letak data yang diantaranya adalah kuartil, persentil, dan desil. Nah, kajian kali ini yang tak kalah pentingnya dalam statistika deskriptif yaitu ukuran persebaran data atau dispersi data. Nah, di dalam dispersi ini akan menggambarkan bagaimana suatu data itu menyebar terhadap pusat datanya. Jadi dispersi sendiri ini adalah di dalam definisinya itu adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Nah, pentingnya dari dispersi data ini apa? Nah, pentingnya kita mempelajari dispersi data ini yaitu didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, pusat data. Seperti rata-rata hitung, ketika kita menghitung sebuah pusat data ataupun rata-rata hitung, kemudian median modus, itu hanya memberikan informasi yang sangat terbatas. Sehingga tanpa disandingkan dengan dispersi data ini, maka data-data yang kita olah tersebut itu kurang bermanfaat di dalam analisis datanya. Nah, kedua, dispersi data ini sangat penting untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Nah, yang akan kita pelajari hari ini nanti yaitu beberapa jenis ukuran dispersi data yang antara lain yaitu jangkauan atau range, kemudian simpangan rata-rata, ya, kemudian ada variansi atau standar deviasi, kemudian simpangan kuartil, dan yang terakhir adalah koefisien variansi. Baik, kita mulai ke jangkauan rata-rata atau jangkauan. Nah, sebelum kita ke jangkauan, ini untuk memahami sebuah dispersi ini akan saya berikan contoh. Misalkan di sini ada tiga kelompok data, ya, yang terdiri dari A itu datanya sama, yang bersifat homogen, yaitu 50, 50, 50, 50. Sejumlah N-nya adalah 5. Ya. Kemudian dia memiliki rata-rata hitung sama dengan 50. Lalu kelompok yang B itu bersifat datanya adalah heterogen. Ya, itu beragam. Heterogen ini artinya beragam. Yang mulai dari 50, 40, 30, 60, 70. Beragam. Dengan rata-rata hitung yang sama dengan kelompok data A. Lalu yang C ini adalah juga sifatnya adalah heterogen. Dia memiliki ragam data yang beragam. Dengan rata-rata hitung, yaitu di sini 50. Nah, dari ketiga kelompok data ini, tentu kalau kita lihat, yang lebih memiliki, yang lebih tersebar dari data tersebut adalah poin yang C. Rata-rata hitung. Walaupun rata-rata hitungnya semuanya ini adalah sama. Walaupun rata-rata hitung sama, tetapi dia memiliki sifat yang homogen dan B dan C itu adalah sifatnya heterogen. Nah, dari ketiganya ini tentu yang memiliki dispersi yang paling yang bersifat dispersinya lebih besar, ya, itu adalah kelompok
kelompok yang C, ya, lebih heterogen dibandingkan dengan B. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur sebaran data seperti ini untuk dispersi data ini. Ya, karena kalau kita lihat yang C ini memiliki jangkauan yang lebih lebar, ya, 80, ya, yang maksimal nilai maksimal 80 dikurangi nilai minimumnya adalah 20. Kalau yang B itu nilai maksimumnya adalah 70, minimumnya adalah 30. Tentu yang C ini akan lebih heterogen, ya, lebih heterogen atau lebih memiliki sebaran jangkauan sebaran yang luas daripada kelompok data yang B. Nah, oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu jangkauan. Jangkauan perlu diingat di dalam mengukur atau menghitung sebuah data, ya, statistika deskriptif, kumpulan data-data, kita harus menentukan dulu apakah data tersebut adalah data tidak berkelompok atau data tersebut bersifat datanya adalah data kelompok. Nah, di sini untuk jangkauan sendiri, ya, data yang pertama adalah data tidak berkelompok, yaitu ring. Dirumuskan dengan ring atau disingkat dengan R, itu sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya. Nah, misalkan data 1. Data 1, ya, perlu diingat kembali ya bahwa ketika kita menghitung entah itu jangkauan, entah itu distribusi frekuensi, ataupun menghitung kuartil, itu ada dua cara, yaitu apakah itu perlu dipahami, perlu diamati adalah apakah data tersebut adalah data tidak berkelompok atau data tersebut adalah data berkelompok. Data berkelompok ini sifatnya apa? Cirinya yaitu dia terkelompokkan ke dalam tabel-tabel distribusi frekuensi. Nah, oke, kita kembali lagi ke jangkauan. Jangkauan ini dirumuskan dengan ring atau R sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, contoh untuk data tak berkelompok, ya, data yang tidak berkelompok di sini, data 1, ya, itu ada 50, sifatnya adalah homogen. Nah, jadi dia mempunyai R, ring, itu sebesar 0. Sedangkan untuk data 2, itu bersifat heterogen. Dia mempunyai R sama dengan 70 dikurangi 30. Sama dengan 40. Nah, ini untuk perhitungan ring atau jangkauan dari data tidak berkelompok. Sedangkan untuk data yang berkelompok, ya, data yang berkelompok berarti dia sudah dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, di sini kelas berat badan. Ada nilai tengah X 61, 64, 65, 70, 73 ya. Nah, untuk data yang seperti ini, data berkelompok ini mempunyai range data yaitu 73 dikurangi 61 sama dengan 12. Nah, nilai ini didapat dari masing-masing kelas, kita cari dulu nilai tengahnya untuk mencari jangkauan. Jadi masing-masing kelas di sini, ini kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing kelas itu harus dicari nilai tengahnya. Di sini 60 sampai 61, dia mempunyai interval, ya. Intervalnya berapa? 3 angka. Berarti 60, 61, 62, nilai tengahnya adalah 61. Begitu juga di kelas yang kedua, 63, 64, 65, berarti nilai tengahnya adalah 64. Nah, begitu seterusnya. Jadi untuk data yang berkelompok, perlu dicari dulu nilai tengahnya atau nilai X, atau X ya, di sini. Barulah nanti dicari ringnya, 73 dikurangi 61. Ya.
73 ini dikurangi 61. Maka hasilnya adalah 12. Ini untuk mencari data berkelompok, jangkauan dari data yang berkelompok. Nah, kita lanjutkan. Kedua, yaitu bagaimana cara mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Nah, nilai mutlak di sini ini ditandakan dengan garis seperti ini, kurung lurus. Artinya apa? Nilai mutlak di sini artinya berapapun hasilnya, entah itu minus, itu akan dianggap nilai positif. Ya. Nah, kemudian untuk data berkelompok, di sini juga sama, itu dirumuskan SR sama dengan sigma dari mutlak dari X, berarti nilai rata-rata ya, nilai X-nya, nilai datanya yang tidak berkelompok, X min X rata-rata. Per N. Kemudian yang B, bila data itu berkelompok, maka kita hanya menambahkan F di depan. Ya, sigma F, sigma dari frekuensi, kemudian di sini adalah absolut nilai datanya dibagi dengan N. Nah, di mana N di sini N yang ini kalau di dalam data berkelompok itu sama dengan sigma F-nya. N di sini itu sama dengan sigma F. Nah, kita bisa langsung ke contoh. Contoh simpangan rata-rata SR untuk data tidak berkelompok. Tentukanlah simpangan rata-rata untuk kelompok data 20, 30, 50, 70, 80. Berarti di sini N-nya sudah diketahui sebanyak 5. Jadi rata-rata hitung, ya, rata-rata hitung yang dinotasikan dengan X, di atasnya ada stripnya, itu sama dengan 50. Nah, rata-rata ini dicari dari mana untuk yang data tidak berkelompok? Ini dicari, X ini, ya, X ini dicari sama dengan 20 ditambah 30 ditambah 50 70 ditambah 80 dibagi dengan jumlah datanya, N-nya. N-nya adalah 5 dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 50 untuk X rata-rata. Nah, maka X rata-rata 50 dan N sama dengan 5. Maka di sini kita masukkan ke dalam rumusan tadi. Kita masukkan ke dalam rumusan SR itu sama dengan sigma dari X min X rata-rata dibagi dengan N. Nah, berarti kita masukkan masing-masingnya, masing-masing datanya. SR itu 20, data yang pertama, 20 dikurangi 50. Ya. 50 ini adalah rata-rata, ini adalah rata-rata. Ya. Jadi absolut dari data pertama, 20 dikurangi 50, itu hasilnya adalah min 30. Ya. Arti hasilnya adalah min 30. Ini ya, min 30. Karena di sini nilai absolutnya, simpangan rata-rata itu adalah nilai absolutnya, maka cukup di sini dituliskan dengan 30 saja. Karena tanda di sini adalah tanda absolut. Kemudian dijumlahkan dengan data yang kedua. Data kedua itu adalah 30 dikurangi rata-rata, 50. Kemudian dijumlahkan lagi, 50 dikurangi 50, itu sama dengan 0, ya. 70 dikurangi 50 itu adalah 20, 80 dikurangi 50 itu adalah 30.
kemudian dibagi dengan 5. Maka totalnya 100 dibagi dengan 5 adalah simpangan rata-rata dari data ini, kumpulan data yang tidak berkelompok ini adalah SR-nya 20. Berbeda lagi dengan kelompok data yang berkelompok. Contoh simpangan rata-rata untuk data berkelompok, tentukanlah SR data modal 40 perusahaan berikut. Nah, di sini diberikan kumpulan data berkelompok, ya. Di sini sudah diketahui nilai X-nya, nilai tengahnya. Ya, nilai tengahnya di sini masing-masing kelas. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Masing-masing kelas dia memiliki nilai tengah 116 untuk kelas pertama, ya. Jadi 112 sampai 120 nilai tengahnya adalah 116. Kelas yang kedua, nilai interval 121 sampai 129 itu nilai tengahnya adalah 125. Nah, di sini juga disediakan tabel frekuensi dengan total F, sigma F atau sama dengan N-nya itu sama dengan 40. Total dari kesemuanya ini 40. Nah, yang perlu kita cari di sini adalah rata-rata dari kumpulan data ini. Rata-rata itu dapat dicari. Yang pertama kita harus cari dulu rata-ratanya, ya, dari data tersebut. Nah, rata-rata itu dicari harus kita ketahui dulu nilai Fx-nya. Karena rata-rata adalah rumusnya adalah X rata-rata dari data berkelompok itu sama dengan sigma dari Fx dibagi dengan N atau sama atau sigma F. Nah, jadi kita cari dulu nilai Fx-nya, ya, 465. Jadi nilai Fx ini, nilai dari kelas pertama 465 ini diperoleh dari F4, ya, nilai F frekuensi pada kelas pertama yaitu 4 dikalikan 116 nilai tengahnya. Itu sama dengan 464. Begitu juga dengan yang kelas kedua. 625 ini diperoleh dari nilai frekuensi kedua, ya, 5 itu dikalikan dengan 125. Nah, hasilnya adalah 625. Begitu juga dengan seterusnya. Kelas ketiga 1072 ini diperoleh dari 8 dikalikan 134. Begitu seterusnya. Nah, begitu juga kelas keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, kemudian di sini ditotal, ya, di sini Fx ini akan ditotal menjadi 5.620. Ya, 6.620. Inilah yang disebut dengan sigma dari Fx. Sigma Fx itu sama dengan 5.620. Maka barulah di sini kita cari nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata di sini adalah sigma Fx per sigma F sama dengan 5.620 dibagi dengan nilai sigma atau total dari frekuensinya 40. Maka diperoleh rata-rata dari data berkelompok di atas itu adalah 140,525. Setelah kita mencari nilai rata-ratanya, bagaimana? Kita cari nilai SR-nya. Nah, untuk mencari nilai SR, itu kita dapat menggunakan kolom bantuan di tabel di tabel yang di atas tadi, ya. Kita tambahkan kolom bantuan, ya, semacam ini. Yang kita cari adalah X min X rata-rata, absolut X min X rata-rata. Kemudian di sini kolom bantuan juga lagi F kali absolut X min X rata-rata. Karena untuk memudahkan kita mencari sigmanya, ya, sigma dari F absolut X min X rata-rata. Ya. Nah, berarti kita cari dulu X min X rata-rata karena rumusnya di sini nanti adalah apa? Rumus di dalam data berkelompok untuk SR itu adalah sigma dari F, ya, X min X rata-rata dibagi dengan N atau total frekuensinya, ya, atau sama dengan sigma dari F. Nah,
Oke, kita cari dulu. Untuk kolom yang X, absolute X, min, X rata-rata. Kelas pertama, ya, diketahui di sini rata-ratanya adalah 140,525. Nah, kita cari kelas pertama. Kelas pertama 24,525. Ya, 24,525. Ini diperoleh dari X min X rata-rata. Berarti nilai X, X-nya berapa? Nilai X-nya ini ya, dikurangi X rata-rata 140. Nah, jadi ini diperoleh dari 116 dikurangi 140,525. Ya. Nah, 24,525 ini diperoleh dari 116 dikurangi 140,525. Oke. Lalu dicari kelas yang kedua. Kelas yang kedua juga sama. Kelas yang kedua ini diperoleh dari sama dengan 125 ya, yang kelas kedua itu 125 dikurangi ini absolut ya, tanda absolut 140,525. Nah, ini 125 kurangi 140 itu 15,525. Begitu juga dengan kelas yang ketiga juga sama. Nah, seterusnya. Nah, barulah nanti akan ketemu nilai sigma dari ini X min X rata-rata. Nah, di sini adalah sigma dari X min X rata-ratanya. Nah, kemudian di sini yang kedua, ya, yang pertama ini untuk F kali X min X rata-rata. Berarti 98 ya, untuk kelas pertama, 98,100. Nah, ini diperoleh dari berapa? F-nya berapa di sini? F-nya adalah 4. Kelas pertama, F-nya adalah 4. Berarti 4 dikalikan X min X rata-rata pada kelas pertama, itu adalah, sudah dicari tadi, sudah diketahui, itu adalah 24,525. Nah, jadi hasilnya adalah 98,100. Nah, begitu juga dengan kelas kedua, 77,625. 77,625 ini diperoleh dari frekuensi ya 5 ini dikalikan dengan nilai X min X rata-rata 15. Jadi 5 dikalikan 15,525. Nah, ini untuk kelas kedua dari nilai F kali X min X rata-rata. Begitu juga dengan kelas ketiga, 4 dan seterusnya juga sama. Nah, maka diperoleh di sini sigma dari Fx ya. Di sini adalah sigma F X min X rata-rata itu 455,850. Maka kita masukkan ke rumus. Kita sudah diketahui ya di sini sigmanya, sigma Fx min X rata-rata sudah diketahui. Kita masukkan saja ke dalam rumusnya tadi, rumus yang SR untuk data berkelompok. Ya, ini sigma F kali X min X rata-rata per sigma F. Ya, 455,850 dibagi dengan total frekuensinya. Sigma F ini ya. Sigma F sama dengan 40. Ya, itu 11,396. Nah, itu untuk mencari SR. Data yang pertama data tidak berkelompok, yang kedua adalah data yang berkelompok. Jadi perlu diingat kita harus cari kolom bantuan semacam ini. Kemudian yang ketiga adalah variansi data. Variansi data ini adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap terhadap rata-rata hitung. Ada dua cara ya. Data yang tidak berkelompok itu dirumuskan dengan variansi data itu dirumuskan dengan S kuadrat, dinotasikan dengan S kuadrat, itu sama dengan sigma dari X. Ingat ya, di sini bukan tanda absolut.
Kalau bukan tanda absolut, berapapun pengurangan, hasil dari pengurangan di dalam ini, maka dituliskan dengan sebenarnya, nilai sebenarnya. Ya. 2 dikali 5 misalkan, kalau bukan tanda absolut semacam ini, 2 min 5 berarti hasilnya adalah min 3. Kalau di dalam simpangan rata-rata tadi, karena absolut, nilai absolutnya berarti bisa dituliskan 3. Nah, di sini dirumuskan untuk tidak berkelompok, kuadrat per n min 1. Sedangkan untuk data berkelompok itu sigma f x min x rata-rata kuadrat per n min 1. Oke ya. Di mana n sama dengan sigma f. Nah, untuk yang pertama, data yang tidak berkelompok. Rumusnya sama, soalnya sama untuk data yang tidak berkelompok. Ya. Jadi kita cari rata-rata hitung terlebih dahulu. Ya. Yang pertama untuk mencari di dalam ukuran penyebaran data ini, yang paling diperlukan adalah rata-rata hitung. Rata-rata dari data tersebut dulu. Ya, berarti sama, 20 ditambah untuk X rata-rata, ya 20 ditambah 30 ditambah 50, 70 ditambah 80. Dibagi dengan banyaknya data N. Ya, dibagi dengan N, 5. Sama dengan, itu adalah 50. Nah, sini ya. Maka setelah rata-rata hitung ini diketahui dan N, jumlah datanya diketahui, kita tinggal memasukkan ke dalam rumusan tadi, rumusan variansi data. Ya, kita masukkan ke dalam S kuadrat itu, sigma dari X min X kuadrat. Dibagi dengan N min 1. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Data pertama itu adalah 20. 20 dikurangi rata-ratanya 50, dikuadratkan, ya, dikuadratkan. Ditambah data kedua. Data kedua adalah 30 dikurangi 50 kuadrat dan seterusnya. Dibagi dengan 5 min 1. 5 ini adalah nilai N min 1. Jadi hasilnya adalah 20 min 30 itu adalah min 20 min 50 itu adalah min 30 ya. Min 30 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 900. Begitu juga dengan 30 min 2 min 50 itu adalah min 20 ya. Kalau dikuadratkan hasilnya adalah 400. 50 min 50 itu adalah 0, kalau dikuadratkan tetap 0. Begitu seterusnya. Dibagi dengan 4, maka hasilnya untuk variansi data dari kumpulan data tidak berkelompok ini itu adalah 650. Sekarang kita cari bagaimana untuk data yang berkelompok. Untuk data yang berkelompok, sama, soalnya masih sama dengan simpangan rata-rata yang di atas. Perlu dicari, ya, kita tahu di sini ada nilai tengah, ya, kita cari dulu nilai tengahnya untuk mencari rata-ratanya, ya. Ya. Perlu dicari rata-rata yang pertama. Jawaban dari soal tadi. Kita cari rata-ratanya ya dengan cara mencari F kali X-nya. Untuk kelas pertama itu 464, 625, kelas kedua itu 1072, kemudian kelas keempat itu 1716, 760, 644, kemudian 340. Nah, totalnya di sini adalah sigma dari Fx sama dengan 5.620. Nah, maka X rata-ratanya itu adalah 5.620 dibagi dengan 40. Hasilnya 100 sama ya, 140,525. Nah, setelah rata-rata di dalam data berkelompok ini diketahui, kita masukkan, kita cari dengan menggunakan tabel bantuan di sini ya. Kita cari dengan menggunakan tabel bantuan X min X rata-rata kuadrat. Ya, karena ya, rumus dari variansi data ini kan, ini ya yang rumusnya. Nah, ini kolom ini sebetulnya untuk memudahkan ketika kita mencari sigma dari F. Ya, sigma F kali X min X rata-rata kuadrat. Untuk memudahkan itu. Nah, pertama, kolom yang di sini untuk membantu memudahkan dalam variansi data. Rata-rata diketahui 140,525. Nah, di sini X min X
rata-rata kuadrat. Itu diketahui 601,4756. Ini diperoleh dari X-nya ya, 116 ya, ini 116 dikurangi rata-rata. Ya. Jadi ini ya, 116 dikurangi 140,525 kuadrat. Nah, ini hasilnya. Ini dikurangkan dulu, hasil yang ada di dalam di sini dikurangkan dulu, barulah dikuadratkan. Hasilnya adalah 601,4756. Begitu juga pada kelas yang kedua, 241,0256 ini diperoleh dari 125 dikurangi dengan X rata-rata ini. Ya, dikurangi dengan X rata-ratanya adalah 145,25. Itu hasilnya 241,0256. Begitu juga dengan kelas-kelas berikutnya. Di sini sudah diketahui masing-masing kelasnya, barulah kita cari kolom berikutnya. Pada kelas pertama, nilai F kali X min X rata-rata kuadrat itu adalah 2405,9024. Nah, ini diperoleh dari frekuensi, ya. Frekuensi ini dikalikan dengan 600, ya, 600 1,4756. Nah, ini kan kita lihat rumusnya. Jadi F itu adalah frekuensi, merujuk pada frekuensi yang ini. F ini, ya, yang rumus kelas pertama ini, F itu merujuk pada frekuensi yang ini. X min X rata-rata kuadrat itu adalah hasil ini. Berarti 4 kali 601 itu hasilnya 2405. Begitu juga dengan kelas yang kedua, 1205, 1280 ini diperoleh dari frekuensi. Kelas kedua dikalikan nilai 241,0256. Begitu juga dengan kelas seterusnya. Kemudian setelah masing-masing kelas ini diperoleh nilainya, barulah kita jumlahkan semua, ya. Inilah sigma dari F X min X rata-rata kuadrat. Nah, ini sigmanya diperoleh seperti ini. Setelah sigma ini diperoleh, kita masukkan ke dalam rumusan. Nah, di sini ya, S kuadrat itu sama dengan sigma F kali X min X rata-rata kuadrat dibagi N min 1. Sigma F X min X rata-rata kuadrat itu adalah 8096, ya, 8097,9741 dibagi N. N-nya adalah 40. N di sini merujuk pada sigma F. Total dari frekuensi di sini ya. Ini N sama dengan sigma F sama dengan 40. Ya. 40 ya, 40 dikurangi 1 hasilnya adalah 39. Berarti untuk S kuadrat atau variansi data dari kelompok data di atas itu adalah 8097,9741 dibagi dengan 39 hasilnya adalah 207,64. Nah, ini untuk variansi data. Sekarang kita lanjutkan ke standar deviasi. Jadi standar deviasi ini adalah akar pangkat 2 dari variansi. Kalau bisa dibilang, standar deviasi ini kita tinggal mengakarkan saja hasil dari variansi data tadi. Ya. Coba kita lihat satu persatu. Bila data ini tidak berkelompok, untuk standar deviasi atau itu adalah S, itu dirumuskan dengan akar. Ya. Akar dari rumusan S kuadrat tadi, akar dari variansi. Ya. Jadi kalau standar deviasi, S sama dengan akar sigma dari X min X rata-rata kuadrat dibagi N min 1. Kemudian kalau datanya itu berkelompok, ya, maka di sini S sama dengan akar dari sigma F X min X rata-rata kuadrat dibagi N min 1. Nah, ini sama, rumusnya sama. Ini contoh untuk data yang tidak berkelompok, ya. Kita diketahui di sini X-nya, ya, cara mencari rata-rata tidak berkelompok kan mudah ya tadi ya. Ini dijumlahkan semua dibagi dengan jumlah datanya. Ya.
Itu 50 dan N-nya adalah 5. Kita masukkan saja ke dalam rumusan tadi. S sama dengan akar. Akar, nah ini hasilnya adalah akar dari 650 itu adalah 25,495. Nah, ini kan ini 650 ini kan hasil dari variansi data. Variansi data tadi. Ya, kalau kita lihat di sini di variansi data 650 di sini ya. Di sini 650 variansi data. Standar deviasi itu adalah akar, berarti tinggal mengakarkan hasil, mengubah notasinya ya, bukan S2 lagi kalau standar deviasi. S sama dengan akar dari 650 ya. Kalau standar deviasi. Kita kembali lagi di sini. Sini ya. Jadi S sama dengan akar dari 20 min 50 kuadrat ya. Ini kan akar dari 900 400 yang tadi kita bahas tadi. Nah, maka hasilnya dari akar dari 650 25495. Ini untuk yang data tidak berkelompok. Begitu juga dengan data yang berkelompok. Data yang berkelompok ini akan sangat mudah ketika kita harus mencari disuruh mencari variansi dan standar deviasi ya. Jadi kita tidak perlu membuat tabel banyak-banyak lagi. Cukup satu tabel, ya, menggunakan bantuan kolom bantuan tadi, dan masukkan rumus dari hasil sigmanya. Nah, sini kita cari fx-nya, ya, sama, fx-nya rata-rata sama, ya, itu 140,525, ya, fx itu adalah f kali x, masing-masing kelas, dan ini adalah sigma dari fx. Sigma dari fx sama dengan 5.620 dibagi 40. Nah, setelah rata-rata selesai dicari, kita masukkan ke dalam rumusan. Nah, ini sama dengan variansi data tadi. Nah, hasilnya sama, tinggal nanti ketika sudah masuk ke dalam rumusannya, kita masukkan ke akar ya. Ini 207,64. Kalau S berarti S, ini adalah yang S kuadrat ini adalah variansi datanya, S itu ada standar deviasinya, berarti tinggal mengakarkan yang ada di atas ini. Ya, akar dari rumusan variansi data, akar pangkat variansi data di atas ya. Akar 207,64 itu sama dengan 14,410. Nah, itu. Ini untuk standar deviasi, cukup mudah. Jadi pengertiannya adalah akar pangkat dari variansi. Berarti kita hapus nilai kuadratnya, ya, mengganti S. Kalau mengganti S berarti kita akarkan rumusnya. Rumus dari variansi tadi. Rumus atau hasil dari variansi. Nah, itu tadi variansi data. Sekarang yang kelima adalah deviasi kuartil. Deviasi kuartil ini adalah setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Jadi rumusan deviasi kuartil atau disingkat dengan DK itu sama dengan setengah dari kuartil ketiga min kuartil pertama. Nah, misalkan contohnya di sini, ini singkat, contoh singkat. Contoh, misalkan saya mempunyai kuartil ketiga. Kuartil ketiga itu nilainya adalah 63,4. Sedangkan kuartil ke-1 itu nilainya adalah 20,5. Nah, berarti di sini tinggal memasukkan saja ke dalam rumus itu, deviasi kuartilnya itu adalah, atau DK, itu setengah dari kuartil ketiga 63,4 dikurangi 20,5. Nah, hasilnya adalah di sini. Perhitungan. Ya. Tentu untuk mencari ini kita perlu lihat dulu nilai kuartilnya ya. Kita susun dari tabel-tabel di atas, kuartilnya berapa, barulah ketemu nanti nilai kuartil ketiga, kuartil 1, deviasi kuartilnya dimasukkan ke dalam rumus. Jadi setengah dari kuartil ketiga min kuartil pertama. Untuk deviasi kuartil.
Lalu yang keenam adalah koefisien variansi. Koefisien variansi ini digunakan untuk membandingkan nilai variansi antara nilai-nilai besar dengan nilai-nilai kecil. Rumusan dari koefisien variansi ini itu adalah V sama dengan S per X rata-rata. Ini X rata-rata ya. Dikalikan 100%. V sama dengan ukuran variansi relatif. S adalah standar deviasi dan X itu X rata-rata ini itu adalah mean atau rata-ratanya. Nah, kita ambil contoh. Ada dua jenis bola lampu. Ya, lampu jenis A itu rata-rata mampu menyala selama 1.500 jam dengan simpangan baku S1 ya. Kita sebut untuk lampu pertama S1-nya itu adalah 275 jam. Sedangkan lampu jenis B itu rata-rata mampu menyala selama 1.750 jam dengan simpangan baku S2 ya untuk yang B 300 jam. Bola lampu manakah yang kualitasnya lebih baik? Nah, itu dihitung kita dapat hitungnya masing-masing variansi. Untuk VA berarti di sini lampu jenis A. Variansi dari lampu jenis A berarti S1 per X rata-rata, X1 rata-rata kali 100. Di situ S1-nya adalah 275 dibagi dengan X rata-rata, X1 rata-rata adalah 1.500 jam. Dikalikan 100, maka hasilnya 18,3%. Sedangkan VB itu S2 per X rata-rata kali 100, 300 per 1750 kali 100%, 17,1%. Nah, karena VA lebih besar VB, ya, VA ini lebih besar dari VB, berarti kemampuan menyala jenis lampu A itu lebih bervariansi atau lebih heterogen dibandingkan dengan jenis lampu B. Tapi di situ kemampuan menyala jenis lampu B itu lebih seragam, lebih homogen dibandingkan jenis lampu A. Ya. Ini artinya lampu jenis B itu akan memiliki kualitas yang lebih baik daripada lampu B. Ketika kita merujuk pada permasalahan ini berarti semakin homogen suatu data itu, ya, maka kualitas suatu produk, suatu data dari produk ya, maka kualitas dari produk tersebut akan lebih baik, semakin homogen, yang sifatnya homogen. Nah, ini contoh yang pertama. Sedangkan contoh yang kedua, misalkan di situ hasil ujian dari 120 orang, mata kuliah statistik rata-rata adalah 56, simpangan bakunya adalah 23. Kemudian matematika itu rata-ratanya adalah 65, simpangan bakunya adalah 30. Tentukan hasil ujian yang mana yang variansinya lebih besar. Nah, di sini VS. Nah, ini salah, ini saya tandakan aja. VM. Dan ini adalah VS. Ini VS, ini VM. VM, ya, variansi dari mata kuliah matematika, SM-nya adalah 30, simpangan bakunya adalah 30. X rata-ratanya itu adalah 65. Maka akan dihasilkan variansinya itu adalah 46,15. VS itu 23, di sini simpangan bakunya 23, dibagi dengan 56 rata-ratanya, kali 100%, sama dengan 41,07%. Oke. Jadi, di sini karena VS lebih besar dari VM, maaf ini saya ubah. VM lebih besar dari VS, ya, berarti hasil ujian statistika itu lebih bervariansi atau lebih, hasil ujian matematika ini ya seharusnya matematika. Ya, berarti hasil ujian matematika itu lebih bervariansi atau heterogen dibandingkan hasil ujian statistika. Nah, statistik. Oke. Nah, itu untuk mencari koefisien variansi dari nilai besar kecilnya suatu variabel kumpulan data. Nah, itu tadi
penjelasan tentang dispersi data. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.